kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan buat sholat subuh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian dari amal sholat yang kita kerjakan di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil satu tema yang berkaitan tentang al-hayatul ba'dal maut, yaitu kehidupan setelah kematian. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, ia sangat meyakini 100% bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, dan itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, huwa khairu wa abqa, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Maka visi dan misi kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah bagaimana menghadirkan kehidupan yang saleh, kehidupan yang baik, yang tentunya hakikat dari kehidupan yang baik itu adalah mengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amalan-amalan saleh yang dikerjakan semasa kita hidup di dunia. Untuk melihat dan mengingat akan pentingnya kehidupan akhirat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firman Allah, memberikan firman-firman yang di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita tentang kehidupan itu, tentang kehidupan yang nyata walaupun bersifat gaib, walaupun mungkin tidak kelihatan tapi terasa, seperti hanya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Walaupun kita sekarang tidak mengetahui atau tidak melihat Allah dengan kasat mata, tetapi yakin bahwa alam bumi semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, dan kita yakin akan wujudnya. Yang berikutnya, bahwa untuk melihat dan mengingat tentang siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nahnu makhluk, bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat akan binasa. Dan karena keberadaan kita sebagai manusia yang Allah ciptakan tidak sama dengan makhluk yang lainnya, bahwa nahnu mukallafun, bahwa kita adalah makhluk Allah yang dibebani dengan tanggung jawab sebagai khalifah, sebagai makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amanah itu tertuang di dalam Al-Quran sebagaimana firman yang kita dapati di dalam surah Al-Baqarah maupun yang ada di dalam surah Al-Dariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tugas utama kita di dunia ini semasa hidup adalah al-ibadatu lillahi wahdahu. Dan itu adalah perintah dari Allah yang bersifat universal. Pada ayat yang ke-21 dari Al-Baqarah, Allah menunjukkan dengan bersifat an, bisyaklin an, ya ayyuhan nasu 'budu, bahwa ini diserukan kepada seluruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa dari ending semua yang kita laksanakan ibadah secara umum adalah ingin menggapai nilai ketakwaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu ayat yang berikutnya seperti Al-Dariyat ayat yang ke-56 yang sering kita dengar dari guru-guru kita, dari para khutbah yang ketika menyampaikan khutbahnya di atas mimbarnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembahku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka karena kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk ada zat yang menciptakan, maka tentu wajib bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menuju pada hari keberangkatan. Maka di antara indikator ketakwaan yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, di antaranya adalah al-isti'dad li yaumir rahim,
mempersiapkan untuk hari keberangkatan. That is mukmin. Jadi itulah seorang mukmin yang senantiasa memanifestasikan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita terbatas, karena umur kita yang pendek, dan jatah waktu yang Allah sediakan kepada kita tak banyak, maka ada anjuran yang wajib untuk senantiasa kita perhatikan dan kita dengarkan. Satu di antaranya adalah dengan dzikrul maut, yaitu dengan mengingat kematian. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, di mana kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu yang akan menjumpai kalian. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, lalu kalian akan dikembalikan kepada alam ghaib, alam yang tidak nyata. Tapi nanti begitu berpindah ke alam itu, maka semuanya asyahadah, semuanya bisa disaksikan dengan kebenaran yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Fayanabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka ia akan menceritakan kepada kalian apa yang sudah kalian lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tsumma turaddun litarahi, yaitu sebuah proses yang agak lama, yang kemudian akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Siap tidak siap, kematian itu akan datang menjumpai kalian. Kalau ditawari kamu siap atau tidak saat kematian datang, maka itu jawabannya semua orang tidak akan siap. Maka bagi seorang mukmin, mempersiapkan hari kematiannya dengan sebaik-baiknya adalah merupakan manifestasi kehidupan yang sudah tepat untuk senantiasa dia lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bisa mengendalikan dirinya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan selalu melakukan satu amalan yang kemudian dia tunjukkan dan kemudian dia lakukan untuk hari setelah kematiannya, yakni al-hayatu fil akhirah. Dan ini adalah merupakan keyakinan absolut yang kemudian tidak ada keraguan bagi kita di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, Ahmad Farid mengutip satu tulisan yang ditulis oleh seorang ulama. Beliau mengatakan, wa'lamu ayyuhal ikhwan, ketahuilah wahai saudaraku, innal qalbal qasi yamin, bahwa sesungguhnya hati itu atau hati yang keras itu bisa lembut, yamin. Insyaallah ta'ala bi umurin minha, perkara yang kemudian bisa membuat hati kita lunak, membuat hati kita mudah untuk menerima hidayah dari Allah, mudah bagi kita untuk melaksanakan spontanitas ibadah yang Allah berikan kesempatannya ada di hadapan kita. Maka di antara yang beliau sampaikan adalah ziaratul kubur, yaitu ziarah kubur. Mendatangi kuburan kaum muslimin secara umum saat mungkin kita mengalami kefuturan di dalam ibadah, lalu kemudian kita bertafakkur, bertadabbur di atasnya bahwa suatu saat kita akan sampai pada titik itu. Maka kemudian apa yang kemudian akan kita peroleh saat ketika kita belum memaksimalkan potensi waktu dan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Orang kalau sudah mikir, sudah tadabbur, lalu kemudian ada peningkatan kualitas ibadah, maka hasil ziarah kuburnya kepada salah satu atau kepada segenap kuburan kaum muslimin yang ada di situ ternyata mampu ngecas, menyemangati kembali iman yang dimilikinya bahwa kehidupan kita itu seperti diburu waktu, bahwa ternyata kita tak punya banyak untuk melakukan hal-hal yang bersifat tak berguna atau mungkin sedikit manfaatnya. Sehingga ziaratul kubur adalah merupakan perkara yang kemudian bisa melembutkan hati, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu. Ketika beliau mengatakan innal quluba tasda'u kama yasda'u al-hadid. Hati itu bisa keras seperti kerasnya besi.
Wa qila kaifa jalaluha. Lalu para sahabat pada waktu itu bertanya, gimana cara memerinya ya Rasul? Besi kan kalau dipanaskan dengan api dengan tingkatan tertentu kan bisa lumer. Ya. Maka analogi yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah kerasnya hati seperti kerasnya besi. Lalu sahabat juga pada waktu itu spontan untuk bertanya, wa kaifa jalaluha, gimana cara memerinya ya Rasul? Maka beliau menyatakan zikrullah wa zikrul maut. Seringlah berzikir kepada Allah dan juga seringlah kalian mengingat kematian. Maka ini urgensi dari mengingat kematian adalah dengan melembutkan hati, dan itu adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Karena di antara 6 perkara yang mesti menjadi wirid bagi kita setiap hari adalah pertama zikrullah, ilmu dari Gusti Allah. Kemudian yang kedua tilawatul Quran, di mana orang yang tilawah Quran menguatkan dari pertama. Orang yang membaca Quran insya Allah dia berzikir kepada Allah, karena yang dia baca adalah kalamullah. Karena yang dibaca adalah kalam Allah. Kemudian yang ketiga istighfar. Yang keempat doa. Yang kelima salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam adalah amalan ahlu jannah, ahlu surga, yaitu qiyamul lail. Salat salat tahajud. 6 perkara ini mestinya kita kerjakan setiap hari. Untuk apa? Untuk menjaga hati dalam keadaan yang baik. Ya, maka perkara kedua yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga hati dalam keadaan baik adalah hudur majalisil wa'di wassalihin, menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada pitutur yang bisa mengingatkan kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Seperti ini majelis ta'lim yang kita hadiri, termasuk salah satu di antaranya adalah di masjid Al-Quran, adalah untuk bagaimana saling mengingatkan di antara kita, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada orang yang bertanya begini, kenapa adzan itu harus 5 kali? Kan cukup sekali kan? Subuh itu, lalu zuhur, asar, maghrib, isya, tidak perlu kan sudah ada di awal hari, di mana Allah Subhanahu wa taala mulakan kita untuk melaksanakan sholat subuh. Kenapa pula Bilal senantiasa mendapatkan perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nada yang dia sampaikan, ya Bilal, arihna bis-shalah, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Dan itu beliau lakukan sebanyak 5 kali. Kenapa berulang-ulang? Maka di samping itu adalah merupakan perkara sunnah yang kita pahami di dalam koridor fikih. Maka perkara kedua yang kita pahami bahwa adzan itu sebagai pengingat kita. Diawali dengan adzan, maka kita ingat bahwa waktu sholat dari itu atau dari waktu yang ada sudah masuk. Kalau nanti siang misal ada adzan, berarti kita tahu dan kita sadar bahwa waktu zuhur sudah datang. Kewajiban untuk melaksanakannya segera harus kita laksanakan. Sebagai pengingat masuk waktu sholat, maka aspek filosofis yang kita pahami adalah adzan berulang-ulang itu adalah sebagai pengingat bahwa manusia itu punya karakter yang lupa dan pelupa. Maka terus harus sering diingat-ingatkan dengan adzan yang kemudian dikumandangkan oleh muadzin, lalu kemudian telinga kita mendengar seruan itu, bahkan dianjurkan untuk menjawabnya. Bahkan oleh Ahmad Farid dalam hukum beliau itu menyatakan, di antara perkara yang bisa digunakan untuk melembutkan hati itu adalah dengan memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambahkan setelah adzan, ya, lalu kemudian orang yang mendengar menjawab adzan itu, lalu ditambahkan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sedemikian, yakni al-mawadhi, tempat-tempat yang dianjurkan bagi kita untuk bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita memahami tentang hakikat kehidupan dan kematian sebagaimana yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah yang baru saja kita baca, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maka pertanyaannya adalah siap atau tidak siap. Maka saatnya ketika kematian itu datang, la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Dan itu merupakan sifat dari kematian yang akan datang. Yo, tidak dicocokkan, tidak dimajukan, juga tidak diakhirkan. Tepat waktu. Jadi begitu datang, lalu kemudian gimana? Sudah siap atau belum? Oh, belum. Besok datang lagi ya.
Tidak ada tawar-menawar di antara kita dengan malaikat. Maka untuk itulah perkara penting yang kita pahami dari siklus kematian itu adalah apa yang disebut dengan isti'dad liyaumir rahim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang nikmat dan adab yang ada di alam kubur menjadi persoalan yang wajib untuk kita pelajari agar meneguhkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah atau mungkin tidak mempercayai akan adanya hari kematian, tidak mempercayai akan adanya alam barzakh, maka begitu ini muncul, maka kemudian perkara berikutnya datang. Tidak percaya dengan nikmat, tidak percaya dengan adab, tidak percaya dengan fitnah yang ada di dalam kubur. Maka ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dari Rasulnya, kita akan mendapati bahwa ternyata anna hadhihi asya' tsabitatun bin nusus, bahwa perkara yang kita bahas bahwa na'imul qabri wa 'adzabuhu hadza syai'un tsabitun, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, sebagaimana azab yang kemudian akan Allah berikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, dua perkara itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata, yang kemudian akan dirasakan bagi orang yang mempercayainya atau tidak mempercayainya. Karena ketika azab ataupun nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada manusia dan jin, semuanya hanya tinggal fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Anda tinggal menceritakan saja apa yang sudah kamu lakukan. Percaya dan percaya inilah hakikat dari apa yang ada. Jadi fa inna 'adzabal qabri haqqun wa na'imaha wa na'imahu haqqun, bahwa azab kubur itu hak sebagaimana nikmat kubur juga hak. Maka kita akan dapati beberapa firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai 30. Al-Fajr juz yang ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wa qala ta'ifatun minal mufassirin, di kalangan ahli tafsir mereka mengatakan dari ayat yang Allah sampaikan dari ayat 27 sampai 30 dari Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang penuh dengan keridhaan dan saling meridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian wahai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian kepada surga. Yuqalu laha dzalika 'indal maut. Jadi para ulama tafsir mengatakan begini, bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka, yaitu kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi saat sakaratul maut datang, ketika roh sudah sampai tenggorokan dan hampir sampai ke nasiyatin nadiyah, sampai ke bumbunan, maka kemudian datanglah malaikat maut untuk kemudian sesaat menjemput ajal. Maka ayat ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yakni alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Li'annahu khitabun lin-nafs allati tajarradat 'anil badan wa kharajat minhu. Karena ayat ini ditujukan untuk kepada jiwa yang kemudian akan segera berpisah dari raganya. Yang jiwa itu adalah merupakan jiwa yang hadir, jiwa yang lembut, jiwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah. Kemudian ayat yang kedua yang Allah sampaikan kepada kita di dalam surah Ghafir ayat yang ke-45 sampai 46. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab.
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawmal qiyamah wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, surah Ghafir ayat yang ke-45 sampai 46. Dua ayat yang Allah sampaikan kepada kita berkaitan tentang azab yang akan Allah berikan kepada Fir'aun dan kaumnya. Fadzakarallahu 'adzabad darain. Penjelasan yang kita dapati dari surah Ghafir ayat 45 sampai 46 ini adalah Allah Subhanahu wa taala nuturi mengingatkan tentang azab yang ada di dua tempat ad-darain. Yang pertama darul barzakh. Ya, jadi dar itu bisa diartikan rumah, bisa diartikan kampung. Seperti kita saat ketika hidup, roh belum keluar dari raga kita, itu kita berada di darul dunya. Begitu mati, baru kemudian pindah ke darul barzakh. Begitu kiamat datang, maka masuk ke darul akhirah, yaitu tentang finishnya dari rute yang dilakukan ataupun yang dimiliki oleh manusia yang kemudian disebut dengan darul akhirah. Disitulah tempat finish dari semua rangkaian perjalanan manusia dari mulai dulu, ya, dari zaman azali, dari zaman ketika mereka belum diciptakan, lalu masuk ke alam rahim, baru kemudian masuk ke alam dunia, lalu masuk ke alam barzakh, baru kemudian masuk ke alam akhirat. Maka fase dari kehidupan manusia itu begitu amat panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu amat mengistimewakan manusia. Kalau tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita, maka tak mungkin dunia dan seisinya Allah tundukkan untuk manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Maka dari ayat yang Allah sampaikan di sini, ya, dari surah Ghafir tadi itu menyebutkan tentang azab yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang berhak untuk menerimanya di alam barzakh. Artinya bahwa azab kubur itu hak. Maka ulama kita mengatakan kehidupan yang ada di alam barzakh itu miniatur dari kehidupan akhirat. Miniatur. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam buku beliau Ar-Ruh mengatakan orang mukmin yang mendapatkan ribuan penghargaan dari Allah atas amalan-amalan saleh yang dikerjakannya dan Allah ridha atasnya, maka Allah bukakan pintu surga lalu kemudian Allah hembuskan angin surga itu kepada penduduk itu, yaitu yang berada di alam barzakh. Jadi ibarat nunggu sebelum hari kiamat datang. Ini kan sebut alam barzakh itu kalau boleh dikatakan juga alam peristirahatan. Istirahat sedelok kalau gitu ya Pak. Istirahat sebentar sebelum sampai pada akhirnya datang yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari berbangkit. Disitulah Allah bangkitkan dan disitu kita berangkat kembali. Bagi orang yang beriman kepada Allah, keberadaan mereka di alam barzakh itu seperti orang tidur jam 10 bangun jam 3, sedelok. Tapi bagi orang kafir yang ketika nanti mendapatkan fitnah kubur dan mereka tidak bisa menjawab, maka azab yang akan mereka rasakan ketika pintu neraka Allah buka dan kemudian hawa-hawanya Allah hembuskan, itu panas luar biasa. Dan mereka berada di sini itu seperti penantian yang tak berkesudahan, mendapatkan kesedihan yang tak terperi, mendapatkan azab yang tiada tara. Padahal itu baru miniatur dari kehidupan akhirat. Piye kalau kemudian kehidupan itu sudah real yang disebut dengan kehidupan akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kenapa zikrul maut itu harus senantiasa kita ingat-ingat agar tidak terlalu cinta dengan dunia, agar tidak cinta dengan apa yang sekarang ini kita miliki. Semua akan kembali kepada Allah. Apa sih yang kita banggakan dari dunia? Apa sih yang kemudian kita miliki secara utuh? Toh pada akhirnya juga kita akan berpisah dengan mereka. Hakikat dari kehidupan adalah kematian dan hakikat dari kematian adalah kehidupan. Maka Allah katakan dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Tafsir para ulama mengatakan dari al-maut dulu baru al-hayat. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita dari yang tidak ada, baru kemudian ada. Liyabluwakum. Mana liyabluwakum? Liyamtahinakum, untuk memberikan ujian kepada kita. Memberikan ujian kepada kalian. Ujian itu apa hasilnya? Ahsanukum amala. Siapa yang paling baik amalan-amalan yang
itulah orang yang sukses dalam ujian. Namanya orang ujian di dunia, ada yang sukses, ada yang gagal. Dan biasanya kalau ujian itu banyak yang sukses, ada yang gagal. Kalau lagi ujian, contoh CPNS, apalagi sekarang susah banget yang masuk CPNS. Ya, dari 1000 yang daftar yang diterima berapa orang? Taruhlah formasinya 150. Berarti yang gagal berapa? 850. Berarti yang gagal berapa? 850 orang. Kalau perbandingan mana yang sukses? Apa jumlahnya yang paling banyak? Yang sukses apa yang gagal? Yang gagal. Maka sebetulnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di dunia ini, memang betul cobaan yang Allah berikan, cabaran Allah yang kemudian Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang beriman itu memang tidak henti-hentinya. Sehingga orang yang beriman itu adalah orang yang memang akan mendapatkan layak, mendapatkan tempat yang paling layak di hadapan Allah, karena memang ujiannya ampun, ujiannya berat, dan ujian itu yang wajib untuk kemudian kita lalui bagaimanapun kondisinya, agar Allah menghantarkan kita kepada ridhonya. Nah, ayat yang kedua yang Allah sampaikan, fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru. Allah akan berikan balasan atas keburukan yang sudah mereka lakukan berupa makar. Wa haqa bi ali fir'aun su'al 'adab, dan kemudian Allah akan berikan kepada Fir'aun su'al 'adab, seburuk-buruknya adab. Adab aja udah kering, lalu ditambahkan sama Allah dengan kata su'. Jadi siksaan yang Allah berikan kepada Fir'aun itu sudah luar biasa, su'ul 'adab. Ya, ada tambahan kata su', adab aja udah kering, ditambah lagi dengan kata su' yang artinya buruk. Ya, seperti kalimat yang sering kita dengar, Allahumma inni na'udzubika min su'il khatimah. Ya, buruk-buruknya menutup umur yang dimiliki oleh manusia. Maka untuk itu yang perlu kita perhatikan dari apa yang Allah firmankan baik di dalam surah Ghafir maupun yang ada di dalam surah Al-Fajr, akan kita lengkapi dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis yang bersumber dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini panjang, tapi akan kita sampaikan secara umum saja apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan dua nasib orang yang berbeda. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Dan hadis ini adalah hadis sahih yang wajib kita imani untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk menjadi bagian dari keyakinan kita. Innal mayyita, sesungguhnya mayit idza wudi'a fi qabrihi, apabila mayit itu diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, lalu kemudian orang-orang yang menghantarkannya itu sudah berpaling darinya, sudah selesai dari penguburannya, innahu la yasma' khafaqan 'alihim, lalu kemudian terdengar terompah mereka, artinya sendal-sendal sepatu yang dipakai oleh para pentakziah, ya. Kemudian dikit demi sedikit tak terdengar, atahu malakan, lalu datanglah dua malaikat, fayaqudanihi, lalu kemudian dua malaikat itu duduk, fayaqulan, lalu kemudian dia berkata, dua malaikat itu ngobrol kan? Ya, ditekoi. Begitu kita sudah berada di alam barzah sendirian, tak ada teman yang menemani, tak ada istri yang sudi juga menemani, apalagi anak, apalagi andai orang dewian sendirian. Maka datanglah dua malaikat yang kemudian bertanya kepada mayit tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. The first question, pertanyaan pertama yang diajukan oleh dua malaikat itu adalah, apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah? Pertanyaannya sederhana atau susah? Hanya diminta untuk mengidentifikasi siapa laki-laki itu. Bagi orang yang belajar, bagi orang yang review terus mengulang-ulang materi, mungkin tidak susah. Tapi bagi orang yang tidak pernah belajar pelajaran tentang Islam, tidak pernah menjadikan Islam itu sebagai the way of life, ya, jalan hidupnya, lalu kemudian juga tidak menjadi bagian dari kehidupannya, kata Muhammad itu asing di telinganya, walaupun ia adalah orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kemarin muncul, ya, majalah Prancis atau majalah mana itu, yang kemudian memunculkan karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenciannya kepada Rasul sampai dimunculkan lagi untuk
untuk yang kedua kalinya. Padahal dulu pernah muncul dan udah heboh, sekarang dimunculkan lagi. Saking bencinya kepada Islam yang disebut dengan Islamofobia, saking bencinya kepada sosok yang membawa risalah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia adalah orang yang berkali-kali nulis kata Muhammad, atau bahkan demi Allah bahwa mudah-mudahan kalau Allah berikan hidayah kepadanya, Allah akan berikan petunjuk. Kalau enggak, ya Allah akan berikan adab sesuai dengan porsinya. Walaupun kata itu sudah dia tulis 1000 kali dalam majalahnya, lalu kemudian dia mati, maka kata itu enggak akan sampai ke hatinya dan tidak akan mampu untuk diucapkan. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana perkara yang kelima dari bagaimana sarapan hati yang mestinya kita bisa berikan setiap hari itu diantaranya adalah dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu begitu dekat dengan telinganya, kalimat itu begitu terasa menjiwai dalam kehidupannya. Maka begitu datang pertanyaan itu kepada Syekh, fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu 'abdullah. Jadi langsung dia mengucapkan secara spontanitas. Ujian itu kalau memang dipersiapkan dengan baik, maka ia tenang dalam menghadapi ujian. Ia bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Saya dia mengatakan asyhadu annahu 'abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia, yaitu Nabi Muhammad, adalah hamba Allah dan utusannya. Qala fayaqul. Lalu kemudian malaikat itu berkata kembali, "Unzur maq'adaka minan nar." Lihatlah tempat dudukmu itu di neraka. Qad abdalaka Allahu bihi. Ya Allah, ini mungkin seperti muqaddimah syafaat, seperti first spot gitu, pendahuluan di dalam muqaddimah, pendahuluan syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, amal saleh itu bukan termasuk dari penentu kita masuk surga atau tidak, tapi dengan amalan saleh itulah Allah mengantarkan ridhonya untuk diberikan kepada mereka yang melakukan amalan saleh. Maka tak mungkin ada ridho yang Allah berikan kepada ahlul ma'asi wal fujur. Dan mungkin, walaupun memang penentunya ada di dalam ridho Allah, bukan dari amal, tapi kita paham ridho itu tidak akan datang kalau tidak dilaksanakan satu ikhtiar kuat untuk menjemputnya. Dan bagaimana untuk menjemput ridha Allah itu? Bil a'mal salih. Dan amalan saleh itu diperkuat dengan iman kita kepada Allah. Berapa banyak orang beramal, berapa banyak orang melakukan kebaikan untuk sesama. Apakah turah? Apakah amalan itu akan dilihat oleh Allah? La turah a'maluhum bisabab adamil iman. Disebabkan karena ketiadaan iman dalam hatinya. Walau kanatil a'malu kazubdatil bahr. Walaupun amalan kebaikan itu seperti umpur dan segoro, ya, seperti busa di lautan, seperti buih di lautan banyak, tapi tidak dilihat. Karena faktor penentu dari amalan saleh itu ternyata adalah iman kita kepada Allah. Jadi ini saling terkait. Dan ini menjadi rahasia yang senantiasa kita pahami bahwa dalam Al-Quran selalu terkait antara amal dengan iman. Maka ini yang kemudian dikatakan sesungguhnya belum lihat ukur maka ada tempat dudukmu itu di neraka. Malaikat yang berkata begitu kepada kita, kepada si mayit itu, qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Dan Allah sudah ganti tempatmu itu disebabkan karena pertanyaan yang sudah kau jawab itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat abdala yubdil itu diartikan mengganti. Allah sudah mengganti itu, dan itu adalah merupakan wilayah dari iradatul ta'ala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ya'rahuma jami'an. Atau dikatakan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat yang memperlihatkan dua-duanya kepada orang yang beriman tadi itu. Surga dan neraka sudah diperlihatkan. Sehingga dari kalimat undur maq'adaka minan nar, kalimat undur itu berarti kita diminta untuk melihat. Itu loh tempatmu ada. Sudah di neraka. Tapi karena kamu bisa jawab pertanyaan itu, abdalakallahu bihi, kalimat bihi itu kembali kepada pertanyaan yang sudah bisa dijawab. Maka ini yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah itu bukan cobaan. Fitnah itu bukan musibah. Fitnah itu sinonim dari pertanyaan yang akan diajukan oleh dua malaikat kepada orang yang sudah mati, mukminan kana am kafiran, orang mukmin atau orang kafir. Bukti mana kalau ternyata orang kafir juga ditanya? Dalam hadis ini
Ya, dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Qatadah, lalu kemudian Qatadah mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara lana, Rasul menyebutkan kepada kita annahu yafsahu lahu qabrahu sab'una dira'an, atas apa yang sudah dia lakukan bisa menjawab pertanyaan dari ma ra'yuka bi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dijawab oleh Sinaid annahu abdullahi wa rasuluh, dan itu adalah jawaban yang benar. Maka penghargaan yang Allah berikan kepada mereka yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburannya sab'una dira'an. Ini kata Qatadah, ya, seorang ulama. Jadi kuburan orang mukmin itu dilebarkan sebanyak 70 dirham. 70 dirham itu dari mana? Hitungannya mulai dari ujung jari sampai ke ujung siku. Ini 1 dirham. Ya, kalau 1 dirham kurang lebih setengah meter, kalau 70 kurang lebih 35 meter. Allah luaskan kuburan orang-orang mukmin itu. Secara zahir memang kuburannya udah nambah-nambah. Ya, secara kuburan dia tetap 2 kali 1 itu. Bahkan ada liang lahat di bawahnya. Enggak geser baru kemudian tiba-tiba luas gitu. Sampai 70 dirham. Dan secara zahir kasat mata kuburan ini orang-orang, kuburan itu tidak berubah. Tetapi alam yang kemudian dirasakan bagi mereka yang menghuninya akan mendapatkan seperti yang disampaikan oleh Qatadah. Logika kita loh Pak. Ya, logika kita ini kan memahami dari apa yang disampaikan oleh Qatadah ini. Alam barzakh itu kan rumah kita berikutnya sebelum masuk ke alam akhirat. Kalau Allah sudah memberikan seperti ini, berarti rumah kita ini rumah yang tipe luas atau tipe sempit? Yang luas, 35 meter ya. Sampai gawe omah di sini 35 meter. Ada nggak? Rumah 35 meter gitu, ukuran 35 ke samping, 35 ke belakang. Itu sudah kayak istana presiden mungkin ya. 35 dirham, 70 dirham. Yang kalau kemudian diukur mungkin sekitar 35 meter. Wa yaqla'u 'alaihi khadaran ila yaumi yub'atsun, lalu kemudian diisi dengan perkara-perkara yang menyejukkan sampai pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang nikmat dan adab yang Allah berikan kepada mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diberikan. Kemudian yang kedua, dari hadis Bara bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Bara bin Azib bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila, orang Islam itu kalau ditanya fi qabrihi, di kuburannya, fasyahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ketika kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, fadzalika qauluhu ta'ala, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi orang mukmin itu kalau ditanya siapa nabimu atau siapa Tuhanmu, siapa nabimu, lalu kemudian dia bersaksi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah merupakan pertolongan dari Allah yang diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-27. Dicatat lagi, Ibrahim ayat 27. Apa yang Allah sampaikan? Yutsabbitullah, Allah menetapkan alladzina amanu, kepada mereka orang-orang yang beriman, bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang tetap, ucapan yang gak akan geser-geser. Bahwa Allah sudah setting tuh kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah untuk mengucapkan kalimat ini, sebagaimana Allah juga gak menghendaki kalimat ini diucapkan untuk orang-orang kafir. Gimana mau diucapkan di alam barzakh? Di dunia aja mereka tidak beriman kepada Allah. Maka ketetapan kalimat ini hanya Allah berikan, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tetap. Mata kapan? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu ketika mereka berada di dunia. Ditetapkan kalimat itu, Allah tancapkan hati itu, tancapkan keimanan kita untuk meyakini hanya ada satu Tuhan.
Keyakinan kita kan bermula dari hati. Setelah itu baru kemudian dilahirkan dengan lisan dan dibuktikan dengan jawari, dengan anggota tubuh yang kita miliki. Dari sholat yang kita kerjakan, dari zakat yang kita tunaikan, dari apa yang kita berikan kepada al-fuqara wal masakin adalah bukti nyata dari keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah yang kedua, yaitu dengan lisan. Maka inilah penyertaan dari tiga perkara yang dikaitkan dengan iman, yaitu qulubuna wa lisanuna wa jawarihuna, yaitu dengan hati, lisan dan dengan anggota tubuh. Maka ketika ini ditetapkan oleh Allah untuk diucapkan oleh mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, ada yusrun wa sahlun, sesuatu yang mudah bagi Allah. Tapi ya syaratnya butuh beriman dulu. Apakah dipaksa untuk beriman kepada Allah? Tidak dipaksa. La ikraha fid din. Orang kita udah dikasih akal. Kita dikasih akal untuk mikir, untuk supaya bisa melihat ayat-ayat Allah yang tersirat dan tersurat, bahwa bentangan apa yang ada di hadapan kita ini tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan, dan hanya Allah yang mampu menciptakannya, not another, bukan yang lain. Nggak ada yang mampu untuk menciptakan semua dengan begitu kelengkapan dan sesempurna yang Allah ciptakan. Apa itu? Langit dan bumi beserta dengan di sini. Ketika kita sudah iman kepada Allah, Allah tetapkan kalimat itu, Pak, yaitu kalimat tauhid, yaitu tauhid Rasul, ya kalimat tauhid, dan juga yang kedua kalimat Rasul. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat. Wa fi lafdhin nusilat fi adzabil qabri. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan tentang azab kubur. Yuqalu lahu man rabbuk. Dikatakan kepada si mayat itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi. Fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kalau kita kaitkan dengan azab kubur, sama dengan alam barzakh yang kemudian akan Allah berikan kepada mereka semua. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Mu'minun ayat yang ke-100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, di belakang itu adalah hari setelah kematian. Jadi setelah hari kematian mereka, di belakang mereka itu ada alam yang disebut dengan barzakh. Secara lugah, Bapak Ibu, barzakhun itu adalah dinding-dinding kuat yang kemudian membatasi si mayit untuk tidak, tanda kutip, supaya tidak bisa kemana-mana. Itu namanya barzakh. Ya, barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi mereka berada di alam itu sampai hari dibangkitkan. Itu Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Maka dari berbagai nas yang kita dapati, kita maka faham bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan kita untuk memberikan pemahaman tentang apa yang disebut dengan nikmat kubur dengan azab kubur. Selanjutnya, terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab. Fa idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata, fa inna nakshiful qabr, ketika kita buka kuburan, dibongkar kuburannya, fala najidu fihi malaikatan, kita enggak menemukan malaikat. Ketika bongkarnya apa kejadiannya? Tapi kok kayaknya heboh banget gitu. Kayaknya heboh banget dengan apa yang telah kalian pahami, telah kalian imani. Begitu kami bongkar nih, enggak ada apa-apanya. Katanya ada nikmat, katanya ada adab. Ini ada orang ahli ibadah, ini ada orang ahli maksiat. Tapi kayaknya dua-duanya rukun-rukun aja. Begitu dibongkar, mungkin mereka tidak ada yang bangkit, atau kemudian juga tidak ada perbedaan secara zahir, kasat mata yang dilihat oleh orang yang membongkar itu. Maka bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu? Karena perkara malaikat itu adalah perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Maka pertama yang kita fahami, Allah Subhanahu wa taala ja'ala dura thalatha. Allah sudah menciptakan kita itu 3 rumah. Yang pertama darad dunya, yaitu kampung dunia. Kemudian yang kedua atau rumah yang disebut dengan dunia. Kemudian yang kedua darul barzakh, yang disebut dengan rumah barzakh, dan yang ketiga adalah darul qarar, yaitu kampung ketetapan. Qarar itu ketetapan, yakni alam akhirat. Wa ja'ala likulli darin ahkaman tukhtassu biha. Ini dalil yang bisa kita ungkapkan, dalil logika, bahwa setiap alam, ya, setiap alam yang Allah ciptakan di dunia, di alam barzakh dan di alam qarar ataupun alam akhirat, punya hukum dan ketentuan-ketentuan yang tidak saling, yang kemudian punya aturan yang berbeda, atau kemudian saling terkait tapi berbeda.
Dunia punya aturannya. Di alam barzakh juga punya aturannya. Apa aturannya? Dari berbagai dalil yang sudah kita kupas dari Al-Quran maupun Sunnah. Khususnya terkait 3 hal. Yang pertama fitnah kubur, yang kedua tentang nikmat kubur, dan yang ketiga tentang adab kubur. Ini sudah Allah sampaikan semuanya dalam Quran dan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aturan main yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di alam qarar ataupun di alam akhirat juga ada ketentuannya bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan ridha Allah yadkhulunal jannah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha selama di dunia menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia apa ketetapannya? Yuk amal, perbanyak melakukan amalan saleh. Kan itu di dunia. Perbanyak amalan saleh. Aturan yang Allah berikan begitu. Maka kalau kemudian orang ngomong Allah itu udah adil, kita ini udah melakukan amalan saleh, melakukan banyak amalan kebaikan, sudah melakukan tebaran derma, kalau kata mereka berderma ke sana kemari, tapi kebaikan ini seperti tak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya simpel, yang gawe urip itu Gusti Allah. Yang buat aturan hidup itu Allah. Maka kalau Allah yang buat aturan, wajib kita sebagai makhluknya ngikutin aturan itu. Di dunia ini apa aturan Allah? Adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu SKB yang Allah tetapkan di dunia. Syarat dan ketentuan yang berlaku saat ketika di dunia. Kancang-kancang orang, bersegeralah untuk melakukan amalan saleh dengan menjemput ampunan Allah. Dan juga untuk menjemput surga yang lebarnya seperti lebarnya langit dan bumi, di mana surga itu u'iddat lil muttaqin. Itu ketentuan, Pak. Lalu pada ayat berikutnya dari surah Ali Imran 134 itu penjabaran bahwa orang-orang bertakwa itu mesti melakukan perkara yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu yang disebut ketentuan yang ada di dunia. Maka kalau kemudian ada orang yang menggugat atas ketentuan yang Allah tetapkan baik di 3 alam ini, berarti dia tidak paham dengan aturan. Ada pemain bola protes sama wasitnya, padahal wasit sudah melakukan aturan dengan baik. Berarti pemainnya yang tidak paham. Ini yang perlu kita pahami dari pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang tidak paham. Maksud enggak malaikat, gitu. Ya, tenang-tenang aja gitu di alam barzakh. Ini kuburan ini mana-mana baik. Gitu. Dari dulu sampai sekarang ya geser-geser. Wajah dari zahirnya juga nggak kelihatan. Yang ini merah, yang ini tetap merah. Apa perbedaannya antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat? Karena apa yang kita lihat itu tidak sampai kepada apa yang disebut dengan alam lain. Nggak sampai-sampai. Nah ini yang kemudian perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ja'ala amral akhirah wa ma kana muttasilan biha ghaiban. Allah menciptakan perkara akhirat dan perkara-perkara yang bersambung dengannya itu adalah perkara gaib. Wa hajabaha, dan Allah tutup perkara gaib itu an idrakil mukallifin, dari apa yang bisa dilihat oleh orang-orang mukallaf fi hadhihi dar. Dan yang dimaksudkan fi hadhihi dar itu adalah di dunia. Di dunia itu yang tentu karena ini adalah merupakan alamus syahadah. Dunia itu adalah alam bagaimana kita bisa menyaksikan secara zahir, yang dimana kita tidak bisa lihat dari alam yang memang Allah tutupin, yang disebut dengan alam ghaib. Seperti inilah, kalau masih sampai ini belum terungkap, kita tidak tahu apa yang ada di sebaliknya. Tapi begitu tabir sudah terbuka, maka kelihatan apa yang ada di balik tabir itu. Kira-kira begitulah. Kalau layar itu sudah diangkat, tabir itu sudah diangkat, dengan cara kita masuk ke alam barzakh yang disebut dengan alam kematian, maka semua perkara gaib itu sudah Allah akan tampakkan. Mana itu? Malaikat. Bahkan saat ketika ruh berada di tenggorokan, hanya orang yang dalam keadaan sakaratul maut saja yang mengetahui tentang kedatangan malaikat maut. Istrinya, anak-anaknya, kerabatnya yang kemudian sudah mengiringinya, karena beliau tahu, ya mereka tahu bahwa kita sebentar lagi akan berangkat. Hanya kita yang tahu kedatangan malaikat itu untuk segera ambil roh kita. Maka dari saat itu saja apa yang mungkin diragukan oleh orang, atau bahkan yang kita yakini 100% bertambah yakinlah saat itu bahwa apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tidak bohong.
Nah ini yang kemudian kita pahami Bapak Ibu, dua perkara yang terakhir kita bahas, bagaimana menjawab pertanyaan dari orang yang tidak percaya dengan alam gaib, nggak percaya dengan fitnah kubur, adab kubur atau nikmat kubur. Maka jawabannya bahwa pertama, Allah punya aturan main dari 3 alam yang berbeda. Maka kalau sudah alam barzah ya jangan disamain dengan alam dunia. Alam barzah tidak sama dengan alam akhirat. Di sana ada surga, ada neraka untuk tempat singgah bagi mereka yang kemudian berhak untuk meninggalnya. Dan kalau sudah di sana disebut dengan darul qarar, orang yang masuk surga maka selama-lamanya tidak akan keluar. Tapi kalau orang mukmin yang masuk ke dalam neraka, ada kemungkinan Allah berikan syafaat, Allah berikan pertolongan, Allah entaskan dan kemudian dipindahkan ke dalam surga. Nah ini yang kemudian kita bahas dari tema yang kita angkat, yaitu tentang nikmat dan adab kubur. Mudah-mudahan pelajaran yang kita angkat semakin menguatkan dinding keimanan kita kepada Allah, juga semakin menyemangati kita untuk terus melakukan ikhtiar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan atau ada usulan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya ya? Clear? Oke, gimana Mas Adil? Tutup aja. Masih berapa menit lagi? 3 menit ya? 5 menit? Baik, 5 menit kita gunakan untuk terus ya, untuk terus materi dari pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kemudian kita bahas tadi itu akan kita tutup dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian juga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Materi yang akan kita tutup adalah bagaimana kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa selamat dari azab kubur. Kan itu sebuah pertanyaan ya. Bagaimana supaya kita selamat dari azab kubur? Maka secara umum agar kita terhindar dari azab kubur itu adalah tajannubu tilkal asbab allati taqtadi adzab, yaitu menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan azab kubur itu datang kepada kita. Apa itu? Fa innahum yu'adzabuna 'ala jahlihim billahi wa idha'atihim li amri. Jadi secara umum kenapa orang-orang itu diazab? Kan itu pertanyaan. Maka jawabannya karena mereka itu bodoh, tidak tahu terhadap apa yang mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tahu terhadap Allah, maka kewajibannya yang pertama adalah al-imanu bih. Iman kepada Allah, percaya. Setelah beriman, maka kemudian yattabi'una awamirah, lalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah perkara yang berkelanjutan. Ada efek domino yang kita dapat. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, pasti manut. Ikuti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari Al-Qur'an. Wartikabuhum lima'asihi, lalu disebabkan karena mereka melakukan kemaksiatan. Maka semaksimal mungkin kita berupaya diri untuk menghindarkan dari maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak ke dalam dosa kecil, apalagi masuk ke dalam perkara dosa besar. Dari mana kita tahu ini dosa? Dari mana ini dosa kecil? Dari mana ini dosa besar? Kita tahu dari nusus, dari berbagai sumber yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita tahu misal zina adalah dosa besar, riba adalah dosa besar, membunuh adalah dosa besar, makan harta anak yatim adalah dosa besar, itu kita dapati dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran, berupaya diri untuk menjauhkan dari perkara-perkara itu. Ya, kalau dosa kecil adalah perkara-perkara yang mungkin berkaitan tentang keseharian kita. Mohon maaf seperti pakai barang orang, tapi bukan mencuri, hanya pakai doang, nanti dikembalikan lagi. Lalu kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kesalahan itu akan diampuni oleh Allah dengan amalan saleh yang kita kerjakan pada tahap berikutnya. Walaupun mungkin bisa saja catatan amal keburukan itu tetap ada, ya, tapi keterangan di sampingnya sudah tertulis diampuni. Ya, jadi catatan amal kebaikan dan keburukan mulai dari kita akil balik, dari mulai kita mukallaf sampai kita nggak sadar dengan apa yang kita lakukan, entah itu karena ya lama mungkin nggak sadarkan diri atau
dicatat dengan rinci, Pak. Ya, catatannya rinci. Ini yang sudah diampuni, ini yang belum, ini yang sudah diampuni, yang belum. Jadi kata ma'fuun anhu, dimaafkan, wa maghfiratun minallah, dan ampunan dari Allah itu bukan berarti item dari setiap kegiatan kita itu dideret. Kegiatannya tetap ada di buku catatan harian kita, tapi hanya ditulis ini diampuni, ini diampuni. Maka ketika kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah sampaikan dalam surah Al-Syiqaq, ya. Ketika orang itu dikasih dengan tangan kanan, maka ini prediksi kalau orang itu akan mendapatkan hisab yang gampang dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur, Pak. Jadi kita bisa ketemu dengan suami, bisa ketemu dengan istri, ketemu dengan keluarga yang lain yang asal mereka juga sama dengan kita nasibnya. Kumpul bareng dan surga, Pak. Gitu. Makanya harapan kita di dunia kita bisa kumpul dengan istri, kumpul dengan keluarga. Harapan itulah yang kita sampaikan kepada Allah bahwa Allah kumpulkan kita kembali di surga ini. Dan seperti kita ini bisa kumpul bareng, bisa cerita bareng ya, sambil ngobrol minum kopi. Kapan, Pak? Kapan? Jadi besok ya ada. Ya kalau sudah masuk ke dalam surga Allah, kita akan saling bercerita bahwa kenangan terindah saat dulu hidup di dunia adalah saat kita bisa sujud kepada Gusti Allah. Jadi itu adalah merupakan kenangan terindah yang akan bisa dilupakan bahkan sampai dibawa ke akhirat. Ya ini yang kemudian akan dirasakan